Di tahun 2011, Presiden Perancis kala itu, Sarkozy, menyatakan pemimpin Libya, Gaddafi, adalah ancaman pada sistem keuangan dunia. Juga dalam email Hillary Clinton yang dibocorkan Rusia kepada dunia, terdapat data bahwa bulan April 2011, Gaddafi punya 143 ton emas yang akan digunakan sebagai Pan-African currency berdasarkan dinar emas. Ini adalah bibit melawan hegemoni Francophone. Afrika currency alternatif lain dari franc Perancis juga menantang dolar. Inilah yang membuat Sarkozy murka karena franc, mata uang Prancis, adalah mata uang kedua di Afrika yang dipakai untuk berhutang dan mengikat negara Afrika tetap takluk pada Prancis. Prancis menjadi pendukung utama Amerika yang menumbangkan Gaddafi, yang mana Gaddafi akan menumbangkan Francophone di Afrika. Apapun tindakan negara barat tidak ada hubungannya dengan rasa kemanusiaan. Nggak ada HAM di kepala mereka. Yang ada hanya kekuasaan, minyak bumi, dan currency. Gaddafi yang berencana selama 10 tahunan ke depan sejak dirinya menjadi orang nomor 1 di Pan-Africa Country di tahun 2023. Rencananya, Afrika akan bebas merdeka berdaulat penuh. Afrika financially akan bebas dari jeratan dolar, juga dari franc, akan bisa membiayai dirinya sendiri sejak tahun 2023 ke atas. Demikian dikatakan di tahun 2011 sebelum dirinya ditumbangkan. Ada hal yang menarik lagi, yaitu Libya berhasil menghijaukan gurun dan membuat ribuan hektar tanaman pangan berproduksi dan berhasil membuat sungai dan danau buatan yang mengairi gurun dan lahan kering. Dunia barat tidak mau mengenalkannya. Apa yang dilakukan kemudian ketika invasi ke Libya? Bukan hanya membunuh Gaddafi, tapi menghancurkan semua infrastruktur danau buatan tersebut. Sumber airnya dan sungai yang bisa menghidupkan pangan Afrika semua dibom, diratakan dan ditutup beritanya. Afrika harus tetap bergantung kepada Barat. Jadi Gaddafi harus dieksekusi karena membahayakan global financial system dan akan membuat Afrika berdaulat. Dan itu tidak boleh. Sahabat, apakah kita akan mendiamkan negara Afrika susah selamanya? Apakah kita akan membuat negara dunia ketiga seperti negara kita ini akan terus bergantung pada kekuatan Barat, dana asing yang belum juga saat ini membuat Indonesia berdaulat, makmur, kuat, dan sehat? Kita belajar dari Tiongkok yang masuk pakai pendekatan ekonomi dan melihat apa yang Rusia lakukan. Juga melihat Amerika dari sisi dalam. Amerika sekarang bukan apa yang kita bayangkan 20 tahun yang lalu. Amerika sekarang juga bukan negara seperti apa yang kita bayangkan 10 tahun yang lalu. Amerika beda sekarang. Amerika sekarang lebih lemah, lebih rusak sistem kemasyarakatannya. Dan di dunia hanya kuat di sisi pencitraan. Dalamnya Amerika mulai kopong. Amerika 2030 lebih parah lagi. Masyarakat Amerika itu 43% kegemukan, tukang makan, tidak sehat. Dan biaya ketidaksehatan Amerika itu 1,5 triliun dolar. Bangsa Amerika itu bangsa yang sakit dalam arti sebenarnya. Tingkat kejahatan di Amerika di dalam negeri saat ini tertinggi dalam sejarah Amerika. Violent karena drug, karena kepemilikan kesenjataan saat ini sudah di level parah. Sebagian masyarakat Amerika mungkin bangga banget dengan American Second Amendment atau amandemen kedua Amerika yang memperbolehkan mereka punya senjata atau firearm. Ini bagi banyak pengamat pertahanan adalah sebuah kegoblokan hakiki. Masyarakat sipil boleh bawa dan punya senjata, itu kegoblokan hakiki. Bayangkan saat ini dalam perhitungan statistik ada 400 juta senjata dipegang oleh masyarakat sipil yang merupakan jumlah sangat besar. Lebih besar bahkan dari senjata yang dipegang sebuah negara yang oleh masyarakat Amerika bisa digunakan untuk membunuh sesama rakyat Amerika. Amerika merupakan negara terviolent di dunia di dalam negerinya dibandingkan negara manapun. Di dunia pada umumnya, no gun bagi civilian. Senjata bagi sipil adalah ilegal. Namun di Amerika bisa membuat Amerika saling bunuh yang datanya terus meningkat dalam 2 tahun terakhir ini dalam kekerasan bersenjata. Ada lagi hal yang menarik di Amerika. Politiknya banyak yang fake. Karena Amerika dikelola oleh elit corporate dan pengusaha elit baik oligar lokal ataupun oligar globalis cabal. Politik di Amerika itu sudah tergadaikan. Elit politik dan pengusaha cabalis dari dulu mungkin sudah lebih dari 200 tahun putar-putar kekuasaan dan kekuatan keuangan mereka di mereka-mereka saja dengan cara yang sama, yaitu kapitalis elitis. Sahabat New Mind, kita membahas ulang tentang world domination. Bahwa kita semua tahu sejak 70 tahun terakhir dolar dan Amerika adalah pengendali kehidupan manusia di dunia ini. Amerika dan dolar adalah world order. Kemudian sistem kapitalis elitis adalah pengendali world wealth, 70% ekonomi dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dunia menjadi lebih baik? Apakah pembunuhan atas nama uang dan kekuasaan hilang? Apakah korupsi hilang dari muka bumi? Apakah dunia semakin sehat masyarakatnya atau nambah banyak penyakitnya? Apakah tidak ada perang dalam 70 tahun terakhir atau ada lebih 100 perang dalam masa itu?
Apakah jarak orang kaya dan miskin semakin mendekat atau semakin melebar jauh? Apakah iklim cuaca dunia semakin friendly atau semakin parah dan merusak lingkungan? Banyak hal yang tumbuh, banyak hal yang baru yang canggih. Apakah membuat manusia menjadi lebih baik atau menjadi serigala yang memangsa sesama manusia? Manusia semakin buas terhadap satu dengan yang lainnya. Anda sudah tahu jawabannya. Tidak, dunia tidak lebih baik. Dunia dengan kendali di bawah Amerika tidak lebih baik. Banyak penyakit, banyak perang, kemiskinan, pelanggaran HAM tetap terjadi. Kekerasan yang dilakukan Amerika menimbulkan kekerasan balasan, baik dilakukan oleh lawan politiknya ataupun sekutunya. Tiongkok pun bengis terhadap bangsanya dan rakyatnya atas nama nasionalisme. Demikian juga negara yang diserang Amerika seperti negara Afrika dan negara Timur Tengah. Jadi violent, jadi brutal, balas dendam. Yang ini tidak akan pernah berakhir sepertinya. Intinya, sistem yang saat ini dikendalikan Amerika doesn't work. New Mind punya solusi. New Mind punya konsep. New Mind bukan konfrontasi. New Mind kolaborasi. New Mind itu adalah alternatif. Dimulai dengan 2 gerakan ekonomi secara perlahan yang dilakukan oleh New Mind adalah gold payment system dan uang beredar di bawah, alias bawah dukung bawah. Dengan urun dana ala Koleganza, bottom of pyramid saling dukung, saling beli, saling invest. Dan kita tidak membalas dendam dengan kekerasan. Kita melakukannya dengan elegan. Kita buktikan di tahun 2024 semua itu terjadi. Indonesia yang terbaik.